Assalamualaikum. Halo sahabat IPA. Masih ingat bukan materi kita sebelumnya? Ya, tentang sistem gerak pada manusia. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan membahas tentang sendi dan otot. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Hubungan antar tulang ini disebut dengan artikulasi. Berdasarkan ada tidaknya gerakan, hubungan antar tulang atau artikulasi ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, sendi mati, disebut juga dengan sinartrosis, yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, sendi antar tulang tengkorak. Yang kedua, sendi kaku, disebut juga ampiartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya, sendi antar ruas tulang belakang. Dan yang ketiga, sendi gerak atau disebut juga dengan diartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Sahabat IPA, sendi gerak atau diartrosis ini dibedakan menjadi 5 macam, meliputi sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Yuk kita bahas satu persatu. Sendi engsel hanya dapat digerakkan satu arah, yaitu ke depan atau ke belakang, seperti engsel pintu. Contohnya, sendi pada lutut, sendi pada siku, dan ruas antar jari. Berikutnya sendi peluru. Pada sendi ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya, sendi antar gelang bahu dan lengan atas. Dan contoh kedua, sendi antar tulang pinggul dan tulang paha. Selanjutnya, sendi putar. Pada sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan memutar. Contohnya, sendi antar tulang atlas dan tulang leher. Sendi ini memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Berikutnya, sendi pelana merupakan pertemuan antara dua tulang yang berbentuk pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka, belakang, dan ke samping. Contoh sendi ini yaitu sendi pada pangkal tulang ibu jari. Dan contoh kedua, sendi antara telapak tangan dengan jari tangan. Dan yang terakhir, sendi geser. Sendi ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang yang lain. Contohnya, sendi pada tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan di antara tulang belakang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut sebagai alat gerak aktif. Tanpa otot, tulang dan sendi yang terdapat di tubuhmu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot merupakan jaringan yang dapat berkontraksi, sehingga mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu dapat bergerak. Sahabat IPA, berdasarkan ciri-cirinya, otot dibagi menjadi 3 jenis, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Pada otot rangka, bentuknya silindris memanjang, memiliki jumlah inti yang banyak. Letak inti sel berada di tepi, melekat pada tulang dengan perantara tendon, menanggapi rangsangan dengan cepat. Otot rangka bekerja di bawah kesadaran, atau otot yang kerjanya dapat kamu kendalikan. Otot ini memiliki daerah terang dan gelap yang tersusun rapi, sehingga disebut juga dengan istilah otot lurik. Contoh otot rangka yaitu otot-otot yang menempel pada tulangmu. Selanjutnya otot polos, berbentuk gelendong, jumlah intinya 1, terletak di tengah sel. Letak dari otot polos ini berada di dinding lambung, usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah.
Otot polos ini menanggapi rangsangan dengan lambat. Sistem kerjanya tidak di bawah kesadaran, atau otot yang kerjanya tidak dapat kamu kendalikan. Contoh dari otot polos diantaranya otot pada dinding usus halus. Dan yang terakhir, otot jantung. Bentuknya silindris, memanjang, dan bercabang. Jumlah intinya lebih dari 1, terletak di tengah sel. Letak otot jantung berada di organ jantung. Otot ini menanggapi rangsangan dengan lambat. Sistem kerjanya tidak di bawah kesadaran atau otot yang kerjanya tidak dapat kamu kendalikan. Selain bekerja secara bersamaan atau sinergis, otot kita ada juga yang bekerja secara berlawanan atau antagonis. Maksudnya, pada saat melakukan sebuah gerakan, meskipun gerakan itu dilakukan secara bersamaan, tetapi proses kontraksi dan relaksasi antara otot satu dengan otot lainnya berlangsung secara berlawanan. Contohnya, mekanisme kerja dari otot bisep dan otot trisep. Pada saat tangan kita dilipat, otot bisep berkontraksi, sedangkan otot trisep relaksasi. Sebaliknya, pada saat tangan direntangkan, otot bisep relaksasi, sedangkan otot trisep berkontraksi. Oke sahabat IPA, demikian pembahasan kita tentang sendi dan otot. Selamat belajar dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.